Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk meneruskan belajar kita tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembuatan kertas kerja. Sebelumnya kita membuat jurnal penyesuaian. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari siklus akuntansi. Kembali kita akan coba lihat ke belakang. Kita sudah membuat jurnal umum, kemudian posting ke akun buku besar, lalu kita membuat daftar saldo, kemudian kita membuat jurnal penyesuaian, dan kali ini kita membuat kemudian setelah penyesuaian kita membuat kertas kerja, dan kali ini kita akan meneruskan kepada tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang akan kita lakukan pada hari ini adalah membahas tentang laporan keuangan dan penutupan buku besar. Laporan keuangan seperti yang dulu kita sudah pernah membuatnya waktu mempelajari persamaan dasar akuntansi. Sekurang-kurangnya kita membuat laporan keuangan itu 3 buah. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, kita membuat neraca. Konsepnya sama seperti dengan dulu kita membuat laporan keuangan, hanya sumber datanya yang berbeda. Kalau dulu kita membuat dari persamaan akuntansi, nah sekarang kita membuat laporan keuangan dari kertas kerja. Nah, kita lihat, kita ambil contoh kertas kerja milik Praktek Dokter Gigi Amanda. Nah, ini sudah pernah kita buat kertas kerjanya dan kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertemuan tentang kertas kerja. Ini sudah kita buat kertas kerjanya. Nah, silakan bisa dibuka pekerjaan dulu, atau latihan dulu, atau kita membuat kertas kerja ini. Nah, ini kertas kerjanya. Nah, dari kertas kerja ini kita akan menyusun 3 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan ketiga, neraca. Laporan laba rugi yang pertama, tentu kita masih ingat bahwa yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Ya. Ingat, yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Nah, di manakah pendapatan dan beban itu adanya? Pendapatan dan beban adanya di kolom laba rugi. Lihat kelas kerjanya ya, kelas kerja Amanda. Nih. Ya. Adanya di kolom laba rugi. Kita lihat. Ini sudah diarsir ya dan dikasih teks warna merah. Ini pendapatan. Ya. Dan ini beban. Ya, kecuali ini ya. Ini nggak termasuk iklan dan utang gaji, nggak masuk. Baik. Nah, dari kolom ini kita bisa langsung pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, seperti ini laporan laba ruginya. Praktek Dokter Gigi Amanda, ya dikasih judul, jangan lupa laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah,
Pertama, pendapatannya sah 391. Dari mana? Ya dari sini nih. Nah, diambil. Kemudian yang kedua, beban. Semua beban yang ada di ini ya, yang ada di kolom ini, beban-beban semua ditambahkan, ditulis di sini, ditambahkan. Berapa jumlahnya? Nggak usah hitung lagi. Di sini sudah ada jumlahnya. Nah, 192.600. Pindahkan juga ke sini. 100, pindahin sini. 192.600 dipindahin. Maka pendapatan dikurangi beban. Karena pendapatannya lebih besar daripada beban, maka diperoleh laba bersih. 198.400. Sebaliknya nanti, jika pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka akan diperoleh rugi bersih. Baik, yang kedua, laporan perubahan modal. Dulu kita sudah membuat. Yang ada di sini adalah pertama, modal awal. Yang kedua, laba atau rugi. Dan yang ketiga nanti akan ketemu penambahan modal. Nah, kita lihat apa ketentuannya. Jika laba lebih dari peripe atau lebih besar daripada peripe, maka akan menambah modal. Jika laba kurang dari peripe, akan mengurangi modal. Jika rugi, udah pasti akan mengurangi modal. Kita lihat dari kertas kerja, kita lihat dari mana kita ambil data untuk membuat laporan perubahan modal. Dari sini. Pertama, ya kita lihat kolom neraca modal. Ini adalah modal awal, ya. Kemudian prive. Nah, ini prive. Dan ini ada laba bersih 198. Atau kita bisa ambil dari sini labanya. Nah, dari sini kan labanya nih. Nah, 198 ya. Baik. Dari sini kita akan buat laporan perubahan modal. Nah, ini pertama modal Dr. Gigi Amanda awal ini. Ya, dari sini 221.700. Yang kedua ada laba bersih. Ini dari sini ya. 198.400. Kemudian dikurangi prive. Ini prive 72. Nah, 72. 198.400 dikurangi 72 sama dengan 126.400. Nah, ini ada penambahan modal. Kenapa penambahan modal? Ya karena labanya lebih besar daripada prive. Kalau labanya lebih kecil dari prive akan ada pengurangan modal. Kalau rugi, udah pasti akan mengurangi modal. Ini maka diperoleh modal Amanda awal 221.700 ditambah ya 126.400, maka modal Amanda akhir pada akhir periode 348.100. Nah, ini laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga, neraca. Ingat, yang ada pada neraca adalah harta, utang, dan modal. Harta atau aktiva atau aset, kemudian utang atau kewajiban, dan modal. Nah, kita lihat bentuk neraca ada dua, ada bentuk skontro, bentuk T, dan bentuk laporan atau stafel. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Kita lihat. Nah, ini ya, ini potongan dari kertas kerja Amanda, ya. Ini di kolom neraca. Kita lihat kolom neraca, ya. Nah, ini tuh yang sudah diarsir. Ini yang akan masuk ke neraca. Tapi ingat nih, ada catatan, modal yang digunakan adalah modal akhir. Kenapa? Ya karena di sini kan masih modal awal. Yang akhir yang mana? Yang ini yang akhir. Nah, ini hasil dari laporan perubahan modal. Jadi, untuk neraca, modalnya digunakan bukan yang pertama, yang awal ini, tapi digunakan modal akhir, yaitu dari laporan perubahan modal. Baik, dari
kolom neraca kita akan susun neraca. Seperti apa? Ini pertama kita buat bentuk kontrol ya. Seperti biasa, diberikan judul. Kemudian, nah ini bentuk kontrol. Ada sisi kiri, sisi kanan. Ada sisi aktiva, sisi pasiva. Ini ya, bentuknya kayak huruf T ya, bentuk T. Lihat. Semua yang ada di sini ya, di neraca pindahkan saja. Ya, ini kan harta nih. So, ini semua harta yang debit ya, sampai ini iklan bayar di muka. Pindahkan. Pertama, ada harta lancar atau aktiva lancar ini. Ya. Tulis semua. Jumlahkan. Nah, kemudian peralatan itu harta tetap, tulis dipisahkan, aktiva tetap. Nah, peralatan 240 juta dikurangi akumulasi penyusutannya 396 juta ya. Maka ada nilai peralatan bersih 144 juta. Tambahkan harta lancar ini 229.400 ditambahkan dengan aktiva tetap 144, maka jumlah aktivanya 373.400.000. Ini sisi kiri ya, atau aktiva. Sekarang kita lihat apakah sama dengan sisi pasifanya. Kita lihat ya, utang usaha ya. Kita ambil dari sini ya, kredit ya. Nah, utang usaha 15.300, oke. Ini utang gaji dari sini ya, 10 juta. Jumlah utang, nah ini kan kalau semuanya utang jangka pendek, maka utang jangka pendek 25.300. Tidak ada utang jangka panjang di sini. Kemudian modal dokter gigi Amanda, lihat 348.100. Saya ulangi lagi, 348.100.000. Ini bukan dari sini ya, ingat. Karena ini bukan modal akhir. Tapi dari mana? Dari sini ngambilnya, dari laporan perubahan modal. Jadi, nah setelah dibuat, tulis di sini modal akhirnya, maka jumlahkan pasifanya berapa, ternyata sama, 373.400.000. Ingat ya, jumlah ini harus sama. Ini neraca harus balance. Nah, ini neraca bentuk sekontrol. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, bentuk stafel atau bentuk laporan. Nah, ini boleh dipilih. Terserah mau buat yang mana, mau yang sekontrol atau yang laporan atau stafel. Kalau sekontrol bentuknya seperti apa? Ini lurus terus. Ya, kalau laporan ya bentuknya lurus terus ke bawah. Nggak ada sisi kiri kanan. Kita lihat. Yang pertama, harta lancar ya. Terus yang kedua, harta tetap, ini jumlah harta sama yang tadi ya. Kemudian pasifanya di bawahnya, pasifanya berarti ini tulis di sini. Dan modal, maka jumlahnya sama. Ini bentuk laporan atau bentuk stafel. Nah, demikian cara membuat laporan keuangan. Kemudian berikutnya kita akan membuat penutupan akun buku besar. Akun buku besar yang ada di perusahaan yang mana? Yang ini, yang ada di sini, lihat nih. Yang ada di tas kerja nih. Ini kan akun buku besar nih, akun semuanya nih. Nah, ini akun semua ya. Akun-akun tertentu ini akan kita tutup. Akun-akun tertentu akan kita tutup. Ya. Akun-akun yang mana yang kita tutup? Ya. Kita lihat. Akun yang ditutup adalah pertama, kita lihat di sini adalah akun yang ada pada akun nominal. Akun nominal itu apa? Akun-akun yang ada di laporan laba rugi nih. Nah, akun-akun yang ada di laba rugi. Berarti apa? Pendapatan dan beban. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang akan ditutup adalah akun private. Nah, ini akun private. Yang ketiga adalah laba rugi. Terus bagaimana cara menutupnya? Bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya adalah dengan membuat jurnal penutup. Kita buat jurnal. Terus gimana caranya? Ditutup berarti dihabisin. Supaya apa? Supaya saldonya 0. Ditutup artinya apa? Dihilangkan supaya akun itu tidak ada lagi di akhir periode. Baik, dengan cara gimana? Dengan cara memindahkan akun-akun tersebut ke mana? Memindahkan akun tersebut ke sisi yang berlawanan. Oke, kita lihat ya, sisi yang berlawanan. Nah, kita lihat nih. Oke, kita lihat ini ada laba rugi ya. Kita lihat. Ini ada sorry. Nih ya. Nah, ini akun nominal, akun-akun yang ada di laba rugi. Nah, ini kita akan tutup. Pertama, pendapatan. Ada di sebelah kredit. Kita pindahkan ke debit. Nah, gimana jurnalnya? Seperti ini jurnalnya. Pendapatan jasa, debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Tuh, kita lihat. Awal yang di kredit ini kita pindahkan ke sebelah debit. Itu ditutup berarti. Yang kedua, akun-akun beban nih. Akun-akun beban ini semuanya kan di debit nih. Kemudian kita jurnal pindahkan ke sebelah kredit. Ini semua. Nah, pindahkan ke sebelah kredit semuanya. Debitnya ikhtisar laba rugi 192.600. Oke, ini nggak perlu dijumlah ya, karena sudah ada di sini jumlahnya. Ini sudah ada di sini jumlahnya. Cuma pindahkan aja. Oke. Saya ulangi lagi. Pertama, pendapatan asalnya di kredit, kita pindahkan ke debit. Ini jurnalnya, debit pendapatan jasa 391 juta. Kreditnya ikhtisar laba rugi 391 juta. Dan yang kedua, semua beban, ini semua beban, ini di debit, kita pindahkan ke kredit. Ya. Ini beban pindahkan ke kredit semua. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi jurnalnya debit ikhtisar laba rugi 192.600.000. Nggak perlu jumlah, ini jumlahnya sudah ada di sini. 192.600.000. Maka kreditnya adalah beban gaji, beban iklan, beban listrik, beban serbi, beban perlengkapan, beban asuransi, beban sewa, dan beban penyusunan peralatan. Semuanya tulis. Dari sini semua ditulis, pindahkan ke jurnal. Oke. Yang ketiga, kita akan menutup ini. Menutup laba bersih. Yang ketiga, tutup laba bersih. Ini ada di sebelah mana ini? Ya, sebelah debit. Berarti kita tutup ya. Ini debit kenapa? Karena untuk membuat jumlah ini seimbang. Ya kan? Ini kan besarnya kredit dibandingkan debit. Maka untuk penyeimbangkan disimpan di sebelah debit. Berarti kita akan buat jurnal penutupnya seperti ini. Nah, debit ikhtisar laba rugi, kreditnya modal Amanda 198.400.000. Jurnalnya debit ikhtisar laba rugi, kreditnya modal dokter gigi Amanda 198.400.000. Oke. Ini perusahaan memperoleh laba. Terus bagaimana jika perusahaan memperoleh rugi? Nah, kalau perusahaan dapat rugi, maka jurnalnya terbalik.
debitnya modal Amanda, kreditnya desa laba rugi. Kalau perusahaannya dapat rugi, karena di sini perusahaan dapat untung, dapat laba, maka jurnalnya debit itu laba rugi, kreditnya modal Amanda. Kenapa? Karena laba itu menambah modal. Ingat, laba menambah modal. Modal bertambah di sebelah kredit. Baik, yang terakhir yang akan ditutup adalah private. Ini private ya, tutup. Private tutup. Private itu akan mengurangi modal. Maka private ditutupnya ke modal. Berarti private asalnya debit, kita pindahkan ke kredit. Modal dikurangi, berarti modalnya akan didebitkan. Maka jurnalnya debit modal Amanda, kreditnya private. Debit modal Amanda, kreditnya private. Nah, ini jurnal penutup. Setelah ditutup, maka kita akan menutup akun buku besar. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita menutup akun buku besar. Yang mana? Yang di sini nih. Semua akun ini kita akan tutup yang telah diadakan jurnal penutupnya. Kalau yang nggak ada penutup, ya nggak tutup ya. Kita lihat. Maka semua akun ini kita buatkan ya. Semua akun yang ada di sini kita buatkan akun buku besarnya seperti ini. Nah, kas ya kan? Kas ya, saldonya debit. Kas tetap eksis ya. Tetap ada karena nggak ada tutup. Piutang juga tetap ada, nggak tutup. Perlengkapan lihat. Perlengkapan saldonya itu yang pertama ada 8.700 debit. Nah, tuh. Kemudian ada penyesuaian, ternyata ada penyesuaian 7,2, maka saldo kasnya saldo perlengkapannya ada 1,5 juta. Nah, ya, asuransi bayar muka juga lihat ada saldo awalnya 6 juta, kemudian ada penyesuaian 2 juta, maka 4 juta saldo akhirnya. Sewa bayar muka kita lihat. Nah, ini 480 juta, 48 juta saldo awalnya, kemudian kreditnya ada penyesuaian 16 juta, maka saldo akhirnya 32 juta. Kita pindahkan kemari. Kemudian peralatan tetap. Kemudian akumulasi pensusutan kita lihat. Di sini ada kredit, kemudian ada penyesuaian kredit, maka ditambahkan tadi 96 juta. Maka saldonya di akun juga sama ya. Pertama kredit saldonya 72, kemudian ada penyesuaian kredit 24, maka saldonya 96 juta. Kemudian ada utang usaha tetap tidak berubah, utang usaha ya. Nah, tidak usah berubah. Ini utang usaha tidak ada perubahan. Kemudian ada berikutnya modal Amanda. Lihat modal Amanda. Pertama, kita lihat modal Amanda saldo pertamanya 221.700. 221.700. Kita lihat. Nah, ini kita tulis ini. Yang kedua, ada penutupan. Nah, dari ini mana? Sini lihat dari jurnal. Jurnal penutupan di sini atas tadi. Nah, ini 198.400. Oke. Ini pindahkan kemari. Modal. Nah, ini maka berubah saldonya 420.100. Kemudian ada penutupan yang kedua dari apa? Dari private. Lihat penutupan yang kedua berapa tadi? 72 juta modalnya. Oke. Sekarang berapa modal akhirnya? Modal akhirnya diperoleh 348.100.
sama dengan jumlah tarik yang ada di neraca dan laporan perubahan modal. Kemudian private 72 juta ya, kemudian ditutup, maka private saldonya 0, hilang ya. Kemudian pendapatan jasa ya, pendapatan jasa di sini 391, dia ditutup tadi, di penutup, di kredit, berarti saldonya hilang. Lihat ini dari jurnal penutup ya. Kemudian beban gaji. Beban gaji kita lihat. Ini ada saldo awalnya, ini ada penyesuaiannya ya, debit 10 juta tambah berarti 120 ya. Baik, kemudian ditutup ya, ditutup nah, 120 tutup di kredit 10, maka habis juga. Beban iklan saldo awalnya 6 juta ya, iklan 6 juta. Kemudian ada penyesuaian di kredit 240, maka 2,4 juta, maka saldonya 3,4 juta. Kemudian ditutup, maka saldonya habis, hilang. Beban listrik juga sama, awalnya 17,5, ini listrik, kemudian ditutup, maka habis ya. Serba-serbi juga sama, ditutup, habis. Kemudian perlengkapan, nah ini baru muncul di AJP ya kan. Nah, ini perlengkapan muncul di AJP nih. Nah ini, kemudian ditutup juga langsung habis. Uang asuransi AJP 2 juta ditutup habis. Uang sewa dari AJP 16 juta ditutup habis. Penyusutan juga sama, dari penyesuaian ditutup habis. Iklan bayar muka, nah ini dia 2,4 juta juga dari penyesuaian nih. Nah ini ya, ini tetap ada. Kenapa? Karena nggak ditutup. Ini bukan akun nominal, bukan akun laba rugi, tapi akun neraca. Lihat. Utang gaji juga sama ya, 10 juta dari AJP. Nah ini tetap ada saldonya karena tidak ditutup. Dia yang terakhir, ikhtisar laba rugi ya. Nah ini laba rugi, bukan rugi laba, balik. Laba rugi ya. Maka kita lihat dari mana ini? Ini diambil dari jurnal penutupan. Lihat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini pertama itu laba rugi di kredit 391. Yang kedua di debit 192. Yang ketiga debit 198. Ya, kita masukkan kemari. Pertama di debit ya. Nih, ulang lagi. Yang pertama di kredit, ini menutup pendapatan 391 juta kredit. Yang kedua, menutup beban di debit 192.600. Maka ada saldo 118.400. Inilah saldo laba. Kemudian yang ketiga, menutup laba. Ya, di debit 198.400, maka itu laba rugi hilang, habis nol. Nah, setelah kita melakukan jurnal penutup, kemudian posting ke akun buku besar, maka terakhir kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Ingat, setelah membuat jurnal penutup, maka semua akun yang ada di laba rugi hilang. Ya. Nih. Ini, oke. Setelah membuat penutup, semua akun di laba rugi hilang. Ini juga hilang, ya. Ini juga hilang. Yang ada hanya akun di neraca. Maka yang terakhir kita bikin neraca saldo setelah penutupan. Semua ini kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan, kecuali ini modal Amanda. Ingat, ini modal awal, kecuali ini ya. Ini yang dipakai adalah modal akhir. Kita lihat di sini.
neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini. Ya. Semua yang ada di kolom neraca tadi ini dipindahkan kemari ya. Kecuali modal. Modal ini pakainya modal akhir, bukan lagi modal yang di sini, modal awal. Yang akhir yang mana? Yang ada di laporan perubahan modal. Jurnal penutupan. Maaf, neraca saldo setelah penutupan. Nah, kemudian yang paling terakhir kita membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Ini bisa dibuat, bisa tidak. Apa sih pembalik itu? Adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun baru neraca. Kita lihat. Kita lihat di sini di atas kerja. Ya. Ini penyesuaian. Ini penyesuaian ya. Nah, sekarang lihat di bawah. Akun baru neraca yang mana? Ini adalah akun baru. Sekarang lihat. Yang neraca yang mana? Kita lihat neraca. Beban semuanya masuk ke laba rugi. Ya, tuh. Beban ke laba rugi. Maka yang akun baru neraca adalah ada dua. Akun baru neraca adalah dua ini. Iklan bayar muka dan utang gaji. Ini adalah beban. Inilah akun baru neraca. Ini ada dua. Ya, ini akun barunya ada banyak. Cuma ini ke laba rugi, beban-beban, ini ke neraca duanya. Nah, ini kita balik. Gimana cara baliknya? Lihat ke AJP-nya. Nah, lihat AJP-nya. Ini AJP yang terjadi ketika timbul utang gaji dan iklan bayar muka. Ini AJP-nya. Ya. Ini kita balik. Gimana caranya? Dibalik aja. Ini di debit, pindahkan ke kredit. Jadi kredit pindahkan ke debit. Kita balik. Nah, tuh. Oke. Ya kan? Ini debit. Kemudian pindahkan kredit. Ini kredit pindahkan ke debit. Juga sama. Debit pindah ke kredit. Kredit pindah ke debit. Tuh. Ya. Seperti ini cara membuat jurnal pembalik. Baik, sekian pembahasan tentang laporan keuangan, penutupan akun besar, dan sampai ke jurnal pembalik. Sekian, terima kasih, dan silahkan berlatih. Ya, di sini ada 2 soal. Ingat ya, ini catatannya. Jawabannya ditulis di buku atau portfolio bergaris, kemudian di scan atau di foto, lalu dikirimkan di GCR. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, demikian penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.